semua, selamat datang di media pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 7 pada materi jenis dan manfaat tanaman obat keluarga. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah membedakan jenis dan manfaat dari tanaman obat keluarga atau toga. Kalian tentu pernah melihat penjual jamu, bukan? Lalu, apa manfaat yang kita dapat jika kita meminum jamu ini? Dan terbuat dari apa jamu itu? Jawabannya akan kita bahas dalam video ini. Jadi, pastikan adik-adik sekalian menonton video ini sampai selesai ya. Apa yang dimaksud dengan toga? Apakah toga itu seperti gambar ini? Ya, betul. Gambar di samping merupakan toga, tetapi toga yang kakak maksud bukan toga ini ya adik-adik. Toga yang kakak maksud adalah toga ini. Toga merupakan singkatan dari tanaman obat keluarga. Tanaman ini biasanya digunakan sebagai obat-obatan alami dan pertolongan pertama pada beberapa jenis penyakit. Tanaman ini biasanya ditanam di area sekitar pekarangan rumah. Umumnya masyarakat lebih senang membudidayakan tanaman toga yang mudah ditanam di area pekarangan rumah. Terdapat dua jenis tanaman toga yang populer dibudidayakan oleh masyarakat. Yang pertama yaitu tanaman toga umbi-umbian atau rimpang, dan yang kedua yaitu toga daun-daunan. Toga umbi-umbian atau rimpang yang akan pertama kita bahas yaitu jahe. Jahe merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat, yakni sebagai obat maupun sebagai bumbu dapur. Jahe memiliki rasa yang pedas dan hangat. Jahe juga berkhasiat sebagai obat rematik, sakit kepala maupun flu. Jahe bisa ditanam pada daerah yang cukup lembab, tetapi harus terkena sinar matahari yang cukup ya. Toga rimpang kedua yang akan kita bahas yaitu kencur. Kencur merupakan tanaman toga yang memiliki bau yang khas. Kencur umumnya berwarna coklat dengan bagian dalamnya berwarna putih kekuningan. Kencur memiliki ciri fisik di mana daunnya merambat di atas tanah, berbeda di antara tanaman toga lainnya. Kencur berkhasiat untuk menghilangkan influenza maupun batuk secara alami. Toga rimpang kita yang ketiga yaitu kunyit. Kunyit merupakan tanaman toga yang memiliki ciri fisik yang khas yaitu berwarna kuning. Umumnya rimpang kunyit yang masih muda akan berwarna kuning dengan daging juga berwarna kuning. Dan untuk rimpang kunyit yang sudah tua umumnya berwarna coklat dengan daging berwarna jingga atau orange. Kunyit memiliki kandungan kurkumin di dalamnya yang berfungsi sebagai antioksida, antiinflamasi maupun antibakteria, sehingga kunyit ini cocok digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan luka maupun untuk menghilangkan rasa gatal. Toga rimpang kita yang keempat adalah lengkuas. Lengkuas memiliki ciri fisik di mana rimpangnya sangat keras dengan tinggi pohon yang cukup tinggi, yakni sekitar 1,5 meter hingga 3,5 meter. Lengkuas berkhasiat untuk menurunkan panas, menetralisir racun, dan juga untuk meningkatkan nafsu makan. Cara membudidayakan lengkuas yaitu dengan menanam rimpangnya, di mana tunas dari rimpang harus ditanam menghadap ke atas agar dapat tumbuh dengan maksimal. Toga rimpang kita yang terakhir adalah temulawak.
Temulawak memiliki ciri fisik yang hampir sama seperti kunyit, yakni berwarna kuning, yang membedakan hanya di rasanya yang pahit. Selain itu, perbedaannya juga terdapat pada daunnya, yakni daun temulawak itu sedikit lebih besar dibandingkan daun kunyit. Selain itu, daun temulawak juga memiliki garis berwarna gelap di tengahnya. Manfaat dari temulawak antara lain yaitu untuk mengobati penyakit MAH, sembelit, sariawan, dan juga sakit kepala. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang toga umbi-umbian atau toga rimpang, maka sekarang kita akan membahas tentang toga daun-daunan. Toga daun-daunan yang pertama kita bahas adalah daun sirih. Sirih merupakan tanaman yang merambat dengan bentuk daun seperti jantung yang memiliki ujung lancip, berwarna hijau dan memiliki aroma yang khas, serta rasanya yang pahit. Daun sirih umumnya berkhasiat untuk menghilangkan bau mulut, menghilangkan sakit gigi, keputihan, dan juga alergi. Seperti gambar di samping, ini merupakan produk dari daun sirih yang biasa digunakan untuk menggosok gigi. Karena fungsinya daun sirih yaitu untuk menghilangkan bau mulut, jadi salah satu produk yang bisa digunakan adalah pasta gigi. Toga daun-daunan kita yang kedua adalah lidah buaya. Lidah buaya memiliki ciri fisik di mana daunnya yang berdaging serta memiliki duri di bagian tepinya. Daunan yang berdaging itu terdapat gel transparan. Gel transparan itu selain sebagai obat-obatan juga berfungsi untuk kecantikan. Karena gel transparan tersebut memiliki kandungan vitamin, mineral, enzim, dan juga senyawa bioaktif lainnya. Gel transparan tersebut dapat digunakan untuk melembabkan kulit maupun memperkuat akar rambut. Cara untuk membudidayakan lidah buaya adalah dengan memindahkan anakan dari indukannya sehingga dapat ditanam kembali baik itu di pekarangan rumah maupun di dalam polybag atau pot. Toga daun-daunan kita yang terakhir adalah daun kelor. Kelor berbentuk pohon dengan tinggi sekitar 7-11 meter. Daun kelor itu berbentuk telur dengan ukuran yang kecil-kecil berwarna hijau dan tersusun secara majemuk dalam satu tangkai. Daun kelor umumnya berkhasiat untuk meningkatkan produksi ASI pada ibu dan mengontrol kadar gula darah. Seperti gambar di samping, itu merupakan salah satu produk dari daun kelor yang digunakan untuk meningkatkan produksi ASI. Cara membudidayakan daun kelor atau pohon kelor yaitu dengan cara stek batang maupun menanam bijinya. Baiklah, kita sudah masuk pada bagian kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita tarik pada pembelajaran hari ini adalah toga itu dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu toga umbi-umbian atau toga rimpang dan toga daun-daunan. Toga umbi-umbian atau toga rimpang contohnya itu adalah jahe. Jahe bermanfaat sebagai obat rematik, batuk, dan juga sakit kepala. Kemudian yang kedua ada kencur. Kencur bermanfaat untuk meredakan influenza dan juga batuk. Yang ketiga yaitu ada kunyit. Kunyit bermanfaat untuk menyembuhkan luka dan menghilangkan gatal. Yang keempat ada lengkuas yang manfaatnya untuk menurunkan panas dan juga meningkatkan nafsu makan. Yang terakhir ada temulawak yang manfaatnya untuk mengobati MAH dan juga sariawan. Kemudian ada toga daun-daunan. Toga daun-daunan itu ada 3 contoh. Yang pertama yaitu daun sirih. Daun sirih manfaatnya adalah untuk mengobati bau mulut
dan juga sakit gigi. Yang kedua ada lidah buaya. Lidah buaya manfaatnya adalah untuk melembabkan kulit dan juga memperkuat akar rambut. Dan yang terakhir yaitu daun kelor. Daun kelor adalah manfaatnya untuk meningkatkan produksi ASI dan menjaga kadar gula darah. Nah, itu tadi yang dapat disimpulkan pada kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Jadi, sebelum kakak menutup pembelajaran kita hari ini, kakak ingin memberikan kuis kepada kalian semua. Kuisnya bisa kalian lihat di samping ini. Kalau untuk lebih lama, bisa kalian pause video ini, kemudian kalian jawab berdasarkan materi yang sudah kakak sampaikan sebelumnya. Akhir kata, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk adik-adik yang ingin mencari materi terkait dengan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 7. Akhir kata, kakak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Bye-bye.